Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Polisi akhirnya menetapkan Muhammad Syafril Firdaus, dokter yang melecehkan pasien hamil di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat sebagai tersangka. Konsil Kesehatan Indonesia menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR pelaku. Polisi akhirnya menetapkan Muhammad Syafril Firdaus, dokter yang melecehkan pasien hamil di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat sebagai tersangka. Polisi menyebut sang dokter ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti dan memeriksa 10 orang saksi. Namun polisi menyebut Dr. Syafril ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pelecehan yang berbeda, yaitu dengan TKP di sebuah kamar indekos. Polisi mengatakan korban awalnya mendatangi klinik di Garut untuk pemeriksaan kesehatan. Pelaku selanjutnya menawarkan kunjungan praktik ke rumah korban untuk tindakan medis. Usai tindakan, Dr. Syafril meminta korban mengantarkan pulang ke indekos sebab pelaku tidak membawa kendaraan pribadi. Di indekos itulah Dr. Syafril melakukan tindakan pelecehan kepada korban. Bahwa tersangka MSF, usia 33 tahun, adalah dokter kandungan pada klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Garut. Jadi bersangkutan ini memiliki izin ya di beberapa rumah sakit yang ada di Garut. Ya, tetapi yang di sini merupakan salah satu izin di klinik tertentu. Nah, kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini, yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban. Yang saat itu polisi menyebut hingga kini korban yang telah melapor ke polisi berjumlah 1 orang. Sementara itu korban yang ada di dalam video viral itu belum melapor ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku 4 kali melakukan pelecehan terhadap para pasiennya. Memang laporan polisi yang kami terima itu baru 1. Banyak korban diindikasikan, namun yang membuat laporan secara tertulis baru 1. Ada 1 lagi korban, namun yang bersangkutan masih belum bersedia untuk dibuatkan laporan polisi. Jadi masih berupa pemeriksaan saksi. Hasil pemeriksaan sementara pelaku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Namun kami masih mendalami, tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan, tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini, baik di tempat fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan. Jadi untuk sementara yang diakui oleh pelaku itu sekitar 4. Konsil Kesehatan Indonesia mengambil langkah menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR Dr. Syafril. STR jadi dokumen penting bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Untuk itu, MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu, ya. Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan menyesalkan adanya kasus asusila yang dilakukan dokter dalam melakukan pelayanan medis yang melanggar kode etik dan sumpah dokter. Jika terbukti, Kemenkes akan menindak tegas dengan mencabut surat tanda registrasi dokter atau STR. Jika STR sudah dicabut, dipastikan seumur hidup tidak akan bisa berpraktik.
ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Misalnya, beberapa waktu yang lalu ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila. Itu sudah kita cabut STR-nya, sudah tanda registrasinya oleh Kemenkes. Kalau dicabut tanda registrasinya, maka dia tidak akan bisa praktek seumur hidup. Polda Jawa Barat dan Polres Garut dalam konferensi pers mengungkap modus pelecehan seksual yang dilakukan dokter kandungan di Garut. Tersangka melakukan pelecehan seksual di indekosnya setelah menawarkan jasa penyuntikan vaksin di luar klinik. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang korban. Tersangka dijerat dengan undang-undang tentang kekerasan seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda 300 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.